meraih Ferdi, ngajak jalan segala macam. Barusan juga baru pulang jalan. Ini ada sesuatu dan itu tidak pernah terjadi sama yang sebelumnya. Luar biasa senangnya sih. Terus terang dari awal saya kayak yang cuek, agak menjauh karena saya cukup dekat dengan almarhum Lina. Ketika mereka berpisah pun saya tidak pernah menemui Sule, walaupun diminta. Saya datang naik mobil sendiri, nyetir sendiri, jam 12 malam saya nemui Lina di situ, saking dekatnya, sehingga ketika ada orang-orang yang dekat dengan Sule, saya jarang akrab. Ada kan sebelum-sebelumnya, saya jarang akrab, biasa aja lah, saya nggak pernah ini. Termasuk ke Natali, saya nggak mau. Tapi luar biasa, saya agak tersentuh juga Natali tiba-tiba menyapa saya, Kang Diki segala macam ya. Bukan saya haus sapaan ya, cuman alhamdulillah ternyata orang kecil seperti saya, kecil itu bukan berarti badan ya, badan sih besar. Ternyata disapa saya senang. Minimal saya berharap ya mudah-mudahan dia bisa membawa membawa perubahan yang lebih baik kepada Sule ke depan, karena baik buruknya seorang dia ini salah satunya adalah selain ibu adalah istri. Kalau misalnya jadi mereka menikah terus jadian, mudah-mudahan Natali bisa menjaga Sule untuk bisa lebih baik. Dan anak-anak Sule kan masih kecil-kecil, terutama Rizwan dan Ferdi pasti akan butuh sekali orang tua, khususnya di seorang ibu, termasuk putri juga. Jadi saya sangat berharap banyak, apalagi setelah saya tahu bahwa dia mualaf bukan karena cinta Sule, tapi mualaf sudah diniatkan beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata juga saya kenal sama dia kenal sama saya karena kita sama-sama satu film, cuman tidak satu frame. Jadi itu pertama kali saya kenal. Jadi ketika video call, saya di belakang Sule, dia teriak, "Kang Diki, ya kita pernah satu film tapi nggak satu frame." Oh iya, tapi saya belum lihat wajahnya jelas, baru 2 hari ini saya ketemu. Artinya surprise juga nggak? Surprise banget. Kedekatan. Surprise banget karena saya tuh paling males. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya paling males sama teman-teman artis yang main settingan, kayaknya nggak kreatif lagi gitu kan, seolah-olah ya akhirnya akan mematikan artis-artis lain yang punya prestasi, yang punya karya, karena namanya akan jadi kalah oleh orang-orang yang biasa settingan. Saya secara pribadi sangat menyayangkan. Maka saya tidak terlalu tertarik dengan isu dan segala macam. Maka ketika lihat, wah ini saya ngerasainnya ini asli nih, baru mau ngobrol. Biasanya saya cuek. Biasanya saya cuek. Kang, artinya apa yang Kang tadi sampaikan bahwa ini memang benar bukan settingan ya? Kalau saya lihat sih enggak sih. Kalau saya lihat enggak. Karena sebelumnya saya pernah nyutradarain dan Sule pemainnya, dan Sule diisukan punya pacar si A. Si A itu pemain juga di FTV. Feeling, tapi nggak tahu ya, saya bisa jadi salah. Bohongan nih gitu loh. Saya sutradaranya, kebetulan saya penulisnya, sutradaranya pemainnya ya mereka berdua, tapi kok di hati kayaknya enggak deh. Dan ternyata istri saya, teman saya bilang apa itu adalah walau lah. Berarti untuk yang saat ini punya feelingnya agak lain nih. Agak beda ya, agak lain, apa namanya, dia mau akrab, mau menanyakan itu segala macam, menanyakan ini. Pas saya lihat ngejar Ferdi, tadi Ferdi pas lagi kemarin ya, 2 hari yang lalu, Ferdi kayak yang lagi bete karena nemenin papanya syuting gimana, tiba-tiba dia meraih Ferdi, ngajak jalan segala macam. Barusan juga baru pulang jalan. Ini ada sesuatu dan itu tidak pernah terjadi sama yang sebelum-sebelumnya. Dia feeling Kang Diki sendiri menyatakan bahwa ini serius ya? Walaupun feeling saya bisa jadi salah, saya merasa ini kayaknya serius nih gitu. Tapi seriusnya Sule ke Natali bukan serius Sule ke saya ya. Tapi sempat Kang, tadi sempat bertanya mungkin ke Kang Sule-nya langsung gitu. Saya mencoba membatasi diri untuk masalah pribadi. Kalau dia nanya, iya. Dulu dia suka nanya, suka curhat. Ini begini, segala macam, suka curhat. Sekarang dia nggak pernah curhat mengenai hal ini. Pernah curhat waktu itu karena dia terkait dengan tulisan saya. Tulisan saya, karena saya kan diperintahkan oleh TV yang lebih, bos yang lebih atas di TV, bukan TV ini ya, TV yang lain. Oh, dibikinin gosip ini, saya nggak demen begitu sepertinya. Sule juga sama, jangan deh, bukan. Sule lagi, tapi nggak bilang Natali ya, Sule lagi dekat sama cewek, ntar dia cemburu, ntar gimana. Pernah Sule ngomong begitu sama saya. Emang iya cek, ceweknya siapa? Adalah A. Nah, nggak cerita. Nah, setelah sekian lama baru saya ketemu, mungkin ini. Dan saya nggak bertanya, yang dulu itu yang ini, bukan. Saya nggak nanya gitu. Dia disangka saya pengen juga gitu. Saya udah punya istri. Kang Diki sering bercandain Sule nggak sih? Ya. Yang baru nih ya gitu. Iya, mungkin enggak sih, cuma tadi sempat mesra, gitu kan. Ketawa aja duanya Sule gitu kan. Sule kan paling susah senyum dia sama orangnya.
Jadi gitu kan. Paling susah dia senyum. Emang gimana ya? Saya sampai curiga ketika keluar ini pengen ngomong gitu, dia pernah ngomong di hebat. Salah satu ilmu yang tidak sempat saya pelajari dari Diki Chandra adalah senyum. Tapi pelan-pelan udah lebih baik lah insya Allah. Dan saya berharap Mat Ali salah satu menjadi bagian dari yang bisa membuat Sule berubah, bisa tersenyum. Karena senyum itu tidak, kita bersyukur kita bisa tersenyum. Karena tidak semua orang punya anugerah senyum. Ada beberapa yang susah untuk senyum. Mau digimana juga apa susah. Saya juga termasuk orang yang nggak bisa senyum ketika buang air besar. Malu kayak mau senyum. Oke, mungkin supportnya gitu Kang buat Kang Sule. Supportnya saya sih berharap bahwa pilihan Sule, pilihan hati Sule itu bisa menjadi acuan. Tapi ada lagi pilihan yang lain yaitu istikharah. Lihat, mintalah sama Allah, mudah-mudahan apa yang ada di hati dia, apa yang ada dikendalikan betul agar keputusan tidak berdasarkan emosi dan betul-betul petunjuk dari Tuhan. Karena pernikahan itu bukan main-main, pernikahan itu adalah satu hal yang akan membawa indah nanti kita di akhirat. Dan insya Allah saya akan sampaikan itu, mudah-mudahan dia juga lihat ini segala macam. Kalau saya ketemu dia minta, pasti saya akan kasih tahu. Saya nggak berani memberi kalau tanpa diminta, kalau takutnya dibilang sok tua lah, sok nasihatin, saya nggak mau. Saya makanya dipanggilnya Abah sama Andre sama siapa segala macam itu karena saya tidak pernah mau ikut campur. Jadi kalau ditanya baru, Maili datang, wah kata orang ini datang dia nanya baru saya jawab. Andre juga kemarin dari produser, Kang coba Andre ini dong dideketin ada masalah apa kalau begini ketika misalnya lagi ngedrop. Saya nggak berani kalau nggak ada pertanyaan dari mereka saya siap. Anak-anak saya nanya, Kang ini gimana baru. Kalau enggak, mungkin ada yang mau curhat sama saya sini. Oke, siap.